Saya minta kepada seluruh para pedagang yang ada di pasar wajib pakai masker. Kalau nggak mau pakai masker, nggak usah berjualan di pasar ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pedagang di pasar Sedeluk yang kami cintai dan kami banggakan, saya Wakil Bupati Sumbawa Barat hari ini bersama dengan Kasdim 1628, ada Bapak Kapolres bersama beberapa kepala dinas yang sempat hadir pada pagi hari ini. Akan saya sampaikan beberapa hal yang wajib kita lakukan. Pertama, bagi seluruh pedagang yang ada di pasar Sedeluk, mana kepala pasarnya, mana? Sini Muhammad, kamu harus tegas ya. Mana lagi pegawai pasar? Angkat tangan. Dengarkan saya hari ini, dan ini saya minta kepada seluruh para pedagang yang ada di pasar wajib pakai masker. Kalau nggak mau pakai masker, nggak usah berjualan di pasar ini. Betul. Ya. Betul. Sekali lagi saya ulang kembali, bagi seluruh para pedagang, kita harus menjadi contoh. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu yang berdagang bilang, oh saya belum dapat untung, belum dapat rezeki, nanti habis untung dan rezekinya nanti. Padahal itu untuk kepentingan bapak ibu sendiri. Hari ini saya toleran. Hari ini saya toleran, yang tidak ada kita kasih, tapi wajib dipakai besoknya. Nasihat kapal, jangan bapak ibu, jangan menganggap diri sehat. Saya ini sama Pak Waka, Kasdim, sedikit ya, jaga jarak. Ini kami ini, kalau dilihat ini dalam keadaan sehat semua ini. Tapi belum tentu kita ini tidak bawa virus. Karena banyak virus itu dibawa oleh orang yang sehat. Jadi nomor untuk saya beli mau yakuk sehat, terus kenang masker, jangan. Karena yang kena positif ini, Bapak Ibu sekalian, yang positif virus corona ini di mana-mana ini. Orang yang menganggap dirinya sehat, kurang apa sehatnya Ratu Elizabeth Inggris? Kurang apa sehatnya Perdana Menteri Inggris? Kurang apa sehatnya Pangeran Charles? Mau makan aja harus dicicip oleh pembantu kiri kanannya. Kurang apa Menteri Perhubungan Republik Indonesia? Sekelas menteri, ajudannya banyak, uangnya banyak. Kalau kita bilang kaya, dia pengusaha. Jadi tidak otomatis orang kaya itu tidak kena yang namanya virus corona. Semua kita ini ada kemungkinan untuk kena. Nah, untuk itulah Bapak Ibu sekalian, dari pemerintah pusat, dari presiden, gubernur sampai bupati Sumbawa Barat mengeluarkan instruksinya untuk seluruh kita wajib memakai masker. Untuk itu saya minta Bapak-bapak Ibu sekalian, dengan kesadaran saya, terutama yang berdagang, untuk pakai masker. Kalau tidak mau keluar dari pasar ini, jangan berdagang. Betul. Ya benar. Itu satu. Kedua, Bapak Ibu sekalian, saya minta harus ada cuci tangannya. Kenapa Pak Haji?
Itu bukan untuk saya, untuk Bapak Ibu sekalian. Saya tadi udah bilang, sekelasnya Menteri kena, sekelasnya Perdana Menteri Inggris kena, sekelas Ratu Elizabeth kena. Apalagi bangsa dita-dita, Bapak Ibu sekalian. Kamu para kronya tahu jaga jarak, belanja, pipis. Uang yang kita pegang, yang transaksi itu Bapak Ibu tidak tahu dari mana datangnya. Karena Bapak Ibu sekalian tidak pernah nanya uang ini dibawa dari mana. Pasti itu enggak. Apalagi kalau yang dagang serakah, pasti yang enggak akan ditanya uangnya dari mana. Pasti yang ditanya untungnya berapa dia. Padahal belum tentu uang itu steril. Ingat, banyak orang yang kena virus itu gara-gara uang. Jadi uang ini kita tidak tahu dibawa dari Jakarta, dibawa dari Lombok, dibawa dari Makassar, ya. Apalagi sekarang Lombok sudah menjadi zona merah. Provinsi Nusa Tenggara Barat sampai detik ini sudah 37, bahkan Bima sudah mau kena, Bapak-bapak Ibu sekalian. Jadi mungkin tinggal KSB yang bertahan untuk zona hijau ini. Mari kita jaga, Bapak-bapak Ibu sekalian. Padahal kita pintu masuknya dekat. Yo, aku udah tuh ada kapan melu udah pedagang siasa. Terutama kalau ada yang ngomong di sini jangan pulang. Yang ada dari Bima datang sini jangan pulang. Kalau sudah pergi jangan datang lagi. Kalau bisa transaksinya dibeli bisa dibawa dengan bis. Kenapa Putu Tanu udah kita tutup dermaganya? Karena akibatnya kalau kita tutup banyak logistik yang kita butuhkan dari luar daerah itu tidak nyampe ke kita. Nanti kita percuma, kita tidak dapat COVID tetapi dapat kelaparan. Ada uang, ada barang yang dibeli. Tidak gampang untuk kita lockdown. Sekarang itu kalau mau lockdown diri sendiri dulu. Banyak orang yang bilang kenapa pemerintah tidak di lockdown, kenapa pemerintah tidak tutup Tanu. Dia sendiri tidak mau pakai masker, tapi ngomongnya banyak. Apalagi mau kayak kami ini datang ini, itu datang pada sia-sia untuk sama-sama kita menjaga kesehatan ini. Semua kita ingin selamat, semua kita tidak ingin kena virus itu. Tetapi banyak orang yang menggampangkan sesuatu karena dia menganggap dirinya sehat. Saya, Bapak Ibu sekalian, setiap pagi saya olahraga, peringatan pagi-pagi, setiap pagi. Kalau Bapak Ibu punya Facebook, tinggal buka Facebook saya, pasti ada itu. Saya olahraga, tapi saya tetap pakai masker, tetap pakai sarung tangan. Karena saya tidak tahu, jangan-jangan ada di saya atau jangan-jangan ada dari teman saya yang di sekitar kita ini. Nah makanya Bapak Ibu sekalian, selain memakai masker, yang kedua wajib harus ada ya kayak gini nih, cuci tangan ini harus di tempat air mengalir supaya kuman-kumannya itu terlepas. Apalagi Bapak Ibu sekalian mau pakai sarung tangan. Kayak pedagang baju-baju ini, masa harus mau beli sapu tangan, sarung tangan. Nah kemarin siap. Nah sampai beli udah bang, kita kan jadi bos, kita jadi penjaga, beli ke bos. Daripada dia terima uang dari Bapak Ibu yang jaga ke kios diterima oleh majikannya, jangan-jangan uang itu ada virusnya. Nah, saya berharap juga kalau sudah transaksi jual beli dapat balik saya teduh bibus ya. Karena kita tidak tahu uang ini Bapak Ibu ini dari mana, itu tidak tahu kita. Jangan-jangan baru datang dari Mataram, datang dari Goa sana, klaster kita ini dari Makassar, Lombok sama Jakarta dan Jogja. Nah, saya berharap cuci tangan itu, makanya cuci tangan bukan waktu Bapak Ibu duduk di sini cuci tangan nanti setelah mau pulang baru cuci lagi, enggak. Setelah menjual cuci tangan lagi kan tak habis sabunnya itu. Setelah proses transaksi kalau udah pakai sarung tangan, usahakan cuci tangannya. Usahakan cuci tangannya. Kenapa kita pakai masker? Karena masker ini mudah-mudahan kita itu tidak kena hidung, mata, sama mulut. Yang paling gampang orang kena itu dari mata, hidung, sama mulut. Kalau tangan masih bisa kita cuci.
Kalau bapak ibu sudah tidak mau cuci tangan, terus nggak pakai masker, terus kusut-kusut mata, pegang-pegang hidung, pegang-pegang mulut, nah itu bisa masuk. Itu yang saya ingatkan, siap bisu imanak man siap yang man saya. Karena ingat Bapak Ibu sekalian, ketika kita positif, tentukan positif saya tahu deh dalam balik sia-sia nggak dapat saya untuk dengan sia-sia nggak dapat dengan keluarga saya. Saya kasih contoh, tadi malam ada orang dari Jakarta datang ke Arken, ya, Arab Kenangan, nyampe di tempat keluarganya, nggak mau diterima dia, udah kena tahu soal COVID, terpaksa malamnya kita bawa ke Rusunawa tadi malam. Betapa satu sisi orang ini keluarganya menjaga dirinya, satu sisi nanta, harus ingin keluarga datang cuma jojo, ini lo terima keluarga. Tapi sama-sama ingin menjaga kesehatannya. Nah sampai Bapak Ibu sekalian, kayak contoh kemarin diduga ada yang positif yang meninggal di Taliwang. Satu kampung itu resah Bapak Ibu sekalian. Kita bawa ke Rusunawa, orang Belisung, ya ini rumahnya Ibu Miriam ini, pada lingkungan hidup, resah, nggak mau kita disuruh bawa. Padahal orang itu belum tentu positif, masih PDP aja takut. Apalagi kalau sudah positif, apalagi yang lengkap itu mati Bapak-Bapak Ibu sekalian. Nah kenapa suruh kubur anak siap? Nah kenapa suruh kubur ina bapak sama? Karena tidak bisa kita pegang ketika orang itu sudah meninggal dalam keadaan positif corona. Not mau tulang anak tuh, not mau tulang bapak, not mau tulang ina, not mau tulang kakak, not mau tulang hari itu. Ketika dia masuk dalam peti tidak bisa kita buka. Tidak bisa kita buka Bapak-Bapak Ibu sekalian. Dan yang mau mencabut kuburnya enggak, banyak yang enggak mau. Satu contoh kejadian di Jakarta. Dia meninggal perawat. Padahal dia sudah berjuang untuk membantu orang lain agar sehat, tidak COVID. Tahu-tahunya perawat ini meninggal. Tidak mau ditanam di kampungnya Bapak Ibu sekalian. Padahal dia sudah mengeluarkan nyawanya, tenaganya, keluarganya ditinggal. Kita tidak berbicara tentang takdir, tetapi beliau almarhum meninggal. Tidak mau ditanam. Nah jangan sampai ini terjadi di daerah kita. Apa dita satu sosok, baik itu sumbernya apanya, tapi kan dulu mungkin masih tengah. Nah kalau jamu-jamu otomatis lalu sakit, baik itu beling, covid, dan dengan lengan balin. Nah mari Bapak Ibu sekalian, sekarang ini kita masih sehat, saya jaga di nah sampai sering saya ini segar bugar, tidak ada penyakit. Justru banyak penyakit yang datang itu dari orang yang sehat, virus itu. Tetapi karena dia imunnya bagus, kebal, jadi dia tidak kena. Tetapi ketika berhubungan dengan orang lain, salaman, bertersing, batuk, makanya batuk itu harus ditutup, makanya fungsinya masker. Perlu bisa kena ke orang lain. Apa sih ya setan, jantung saya perlu di dalam balin, tahu pasti kenain apa-apa. Karena dia itu virus. Nah sama keseso, lebih kencang ini daripada flu. Di batuk, di cacar, ini dia itu merembet kemana-mana. Nah itu yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, sis bersih, apalagi menjelang puasa ya. Nah ini kepala pasar tanggung jawab kasih bersih ini aja, gotong royong. Jangan sampai gara-gara ini kotor, nanti orang sudah tidak mau belanja ke sini, virus cepat datang ke sini, jangan sampai kotor. Yang keempat, jaga jarak. Ini tidak jaga jarak, ini coba jaga jarak 1 meter lah minimal ya. Saya jaga di ya, saya jaga di ya. Kita jaga diri kita karena pasti sentuh jaga jarak. Padahal kita ini sudah lengkap nih, saya ini dengan sarung tangan, ini segala macam. Nah terakhir saya berharap kita tetap berolahraga, saya berjemur. Wayang sao, kata mam jam siwa jam 10:30 so. Saya nonang apa sa parang sakianu sa, sambil saya joget-joget dan BK setiap yang gembira. Ya, dan BK untuk saya selesius ya, karena kita membutuhkan imun kita bagus. Kekebalan tubuh kita harus bagus dengan cara kita berolahraga, dengan cara berjemur, insya Allah imun kita kuat.
walaupun ada virus yang mau mendekat, insya Allah kita kuat karena sehat, tidak akan terpengaruh dengan yang namanya virus corona tersebut. Tetapi bagi yang lemah, yang miraina bapak kita ada 60, 70, 50 nih, ada sakit, otak kena deh. Nah, mari kita jaga diri kita. Makanya sekali lagi saya berharap, saya ingatkan kepada seluruh pedagang yang ada di sini wajib pakai masker. Bila perlu, siap belum tahu datang belanja, lo pakai masker, lo saya terima ngiri luar biasa sih. Percuma saya dapat untung 1.000, 10.000, 20.000, tapi bis virus yang BK. Sementara datang pedagang saya untuk saya punya untung, untuk saya mandi. Tapi kalau kita dapat virus berarti kita kurang beruntung. Makanya kita pakai sarung tangan, silakan. Kalau enggak pakai sarung tangan, setiap transaksi harus cuci tangan. Saya beli sarung tangan 5.000, 10.000 daripada saya dapat untung tapi itu kena virus yang mereka. Pakai masker itu penting karena kita harus menjaga mata kita, menjaga hidung kita, menjaga mulut kita agar tidak terkontak langsung dengan namanya virus yang dibawa oleh sahabat kita, kerabat kita, adik kita, kakak kita. Untuk harap sia-sia untuk menjaga kesehatan, jagalah. Pertama kita harus pakai masker, wajib sesuai dengan instruksi pemerintah. Yang kedua harus cuci tangan pakai sabun di air mengalir. Ketiga harus kita jaga jarak ketika bertransaksi. Keempat, selalulah kita berjemur dan berolahraga. Dan alhamdulillah karena Bapak Ibu ini adalah pedagang dan penjual, insya Allah apa yang Bapak Ibu makan ini adalah makanan-makanan yang bergizi ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian dengan cara kita mengingatkan ini, kita akan terhindar dari namanya wabah virus corona di Kabupaten Sumbawa Barat ini. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Saya mohon maaf atas nama pimpinan daerah, mungkin kedatangan kami mengganggu aktivitas jual belinya. Tetapi ini penting kami lakukan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita harapkan. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.